Walau badai topan dan gelombang menderu, bidukmu bergoncang balau hatimu. Walau tak berdaya terus bertahan, hai teman. Awal susah payah akhirnya senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam bidukmu, dayung saja jangan bimbang, pasti kau senang hidupmu. Bagi saudara-saudaraku, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan saya Oma Titin Sumarni Tenu dari Jemaat GBIB Dian Kasih Bekasi. Senang sekali saya berjumpa dengan saudara-saudaraku oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus di dalam program yang dirancang oleh Dewan Pelkat PKRU GBIB bertema saya dan PKRU GBIB membaca Alkitab bersama. Saudaraku yang dikasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita agar memahami firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih kau percayakan kepada setiap kami, oma dan opa, di pagi hari ini. Bapa, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan jalan pikiran kami. Serta tuntunlah kami yang lemah dari debu ini untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar suara-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21 yang menyatakan demikian. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Sedang penekanan ayatnya dari ayat 19 yang berbunyi demikian. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saudara-saudaraku, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti pernah atau sedang mengalami masalah saat ini, berusaha pulih dari keadaan kacau yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau karena persoalan lain. Apakah saudara merasa kehidupan menjadi tak terkontrol, berantakan, dan tidak adil? Saudara sudah melakukan yang maksimal dan berusaha bangkit, tetapi terus gagal dan tiada jalan keluar. Saudara bangkit tetapi terus gagal, namun dikritik dengan pedas, semena-mena, atau dipandang sebelah mata. Keluarga saudara sedang tidak harmonis, sering bersitegang, atau difitnah oleh sesama. Keadaan ekonomi saudara kacau balau, pendidikan anak-anak terganggu, dan masa depan tampaknya suram. Bagai melarung dalam badai di lautan, saudara mungkin merasa ditinggalkan Tuhan Yesus, merasakan takut dan khawatir. Ketika para murid melarung menuju Kapernaum tanpa Yesus di dalam perahu, mereka mengalami kekacauan atau chaos akibat gelora air laut karena angin kencang. Mereka menghadapi tantangan tetapi tidak berhenti mendayung. Mereka mendapat ada sesuatu yang asing, yang baru, dan yang tidak biasa dalam perjalanan itu. Padahal itu adalah sang guru yang mendekat ke perahu. Ketakutan mereka hilang sesudah Tuhan Yesus menjaga mereka, menyapa mereka. Aku ini, jangan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, yang mengalami kekacauan dan ketakutan, perikop ini mengajak untuk mengubah cara pandang kita tentang masalah. Di dalam masalah yang membuat kacau itu, tetaplah mendayung. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tetap menyapa, aku ini, jangan takut. Dia terus memelihara kita lewat cara yang tidak biasa. Rengkuhlah perasaan kacau, berantakan, tidak berdaya, khawatir, dan takut itu. Bahkan di dalam gelombang hidup yang kacau, Kristus muncul mendatangi dan mendayung bersama kita. Kristus tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Pemulihan dari Kristus tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Pemulihan dan kekuatan baru disediakannya bagi kita. Demikianlah renungan dari SBU pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini.
yang memberikan kekuatan kepada kami, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU BPIB yang telah merancang program. Saya membaca Alkitab bersama Pelkat PKLU BPIB. Berkatilah para panitia dan berikanlah mereka perlindungan-Mu ya Bapa di dalam musim pandemi ini. Berikanlah mereka kesehatan yang prima agar program ini terus dapat berjalan dan memberikan kesukacitaan bagi para kaum lanjut usia. Demikian pun juga kami mohon ya Bapa, berikanlah juga kesehatan yang prima bagi kami, oma, opa, dimanapun kami berada pada saat ini. Di musim pandemi ini, berikanlah kami kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kami berdoa untuk anak cucu kami, dimanapun anak cucu kami berada pada saat ini. Berkatilah setiap anak cucu kami ya Bapa, dan tuntunlah mereka di dalam setiap beraktivitas. Berikanlah mereka keselamatan daripada-Mu Tuhan, dan tuntunlah agar mereka menjadi umat yang juga tahu mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma, demikian. Saudaraku, Opa Oma, demikianlah pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di dalam renungan yang berikutnya. Shalom. Di gelap gulita tidak nampak sinar terang, juga duka cita makin menekan. Jangan putus asa, dayung makinlah kencang, nanti kau merasa suka dan senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam hidupmu, dayung saja jangan bimbang, pasti kau senang hidupmu. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.